Everybody sing that shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya MD Waditama, mahasiswa STEMIK Amik Riau, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Sistem Deteksi Kecelakaan Mobil menggunakan sensor akselerometer dengan metode Caners Neckboard berbasis Arduino. Adapun latar belakang masalahnya yaitu di era modern saat ini, bidang transportasi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang. Peningkatan di bidang transportasi tersebut dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Namun, pertambahan penduduk dan kemakmuran menjadi salah satu penyebab peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan karena semakin banyaknya orang yang berpergian dan sifat acuh dari individu atau masyarakat. Hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terkadang, kecelakaan lalu lintas di jalan tersebut dapat mengakibatkan luka-luka atau kerugian materi, bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia. Salah satu faktor yang sangat dibingungkan ketika terjadi kecelakaan adalah menghubungi kerabat atau keluarga korban, sehingga diperlukan sistem untuk memberikan informasi kepada keluarga korban dengan permasalahan, maka dirasa perlu membuat sebuah sistem yang dapat memberikan informasi kepada keluarga korban kecelakaan agar keluarga mendapatkan informasi yang akurat. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem yang dapat secara mandiri mendeteksi kecelakaan dan melakukan pelaporan secara cepat guna membantu terciptanya penanganan kecelakaan yang lebih cepat. Kecelakaan dapat dideteksi dengan menggunakan sensor akselerometer sebagai sensor pendeteksi akselerasi. Dengan bantuan sensor ini akan dirancang sistem untuk mendeteksi kecelakaan dengan bantuan metode regresi linear sederhana untuk fitur dan kualifikasikan peristiwa yang terjadi dengan metode kualifikasi KNN, sehingga akan mendapatkan kelas peristiwa antara normal, rem, dan tabrakan. Selanjutnya, diharapkan menjadi solusi. Penelitian ini bisa membantu petugas kepolisian atau petugas medis dan memantau dan memonitor kecelakaan di jalan raya agar dapat lebih cepat dalam menangani kecelakaan, sehingga akan mengurangi angka kematian jalan karena keterlambatannya penanganan medis secara cepat. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses pengoperasian sensor akselerometer ADXL 345 sehingga dapat mendeteksikan kecelakaan atau tidak. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya informasi data kecelakaan pada ponsel dengan menggunakan GSM modul SIM900A. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, Arduino Mega yang digunakan sebagai untuk pengolahan data. Yang kedua, sensor akselerometer ADXL345 yang digunakan sebagai pengambilan data. Yang ketiga, modul GSM SIM900A sebagai pengirim pesan ke keluarga korban. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah alat yang dapat mendeteksi kecelakaan pengendara mobil sebagai berbasis sensor akselerometer ADXL 345 dan Arduino Mega dengan menggunakan metode Caners Neckboard atau KNN. Sistematik penulisan pada bab pertama menjelaskan skripsi secara umum, berisi latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2 yaitu menjelaskan secara rinci tentang teori-teori dasar berhubungan dengan peralatan yang akan dibuat, serta hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi alat. Pada bab 3, metodologi penelitian. Pada bab ini bersisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan aplikasi. Dan yang terakhir, daftar pusaka. Daftar pusaka yaitu tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Adapun landasan teorinya yaitu yang pertama, aplikasi. Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Yang kedua, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau
kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut, termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Yang ketiga, Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi dan aplikasi. Yang keempat, metode KNN. Algoritma Knowledge Network adalah algoritma yang dimana berdasarkan mayoritas dari jarak yang terdekat. Nah, ini adalah tinjauan pusaka. Di sini ada pun yang menjadi referensi pada pembuatan proposal saya. Tinjauan pusaka. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama, menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Kampar, Riau. Yang kedua, proses pengambilan data atau pengumpulan data. Tahapan pengambilan data, yaitu awal semua sensor harus diinisialisasi sesuai perancangan yang telah dibuat terlebih dahulu. Lalu sensor akselerometer bisa membaca hasil dari perubahan. Jika bisa diambil dari data nilai sensor, pada tahap ini berhasil data latih akan disimpan dan diambil amplitude pada setiap kondisi, yaitu kondisi yang berjalan, berhenti, mendadak, dan tabrakan. Yang ketiga, perancangan sistem perangkat lunak adalah proses di mana sistem dapat menentukan kualifikasi hasil pembacaan sensor dan perancangan pengambilan data uji, di mana proses ini menghubungkan data hasil uji dan memasukkan proses perhitungan kualifikasi navigasi base. Yang keempat, analisa sistem untuk membangun sebuah alat yang dapat mendeteksi kecelakaan mengendarai mobil berbasis sensor akselerometer ADXL 345 dan Arduino Mega dengan menggunakan metode KNN. Yang kelima, testing atau pengujian. Pengujian black box atau white box adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode, program, dan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Adapun perancangan secara global, yang pertama use case diagram. Di sini ada 3 aktor, yaitu pengendara, keluarga korban, dan SMS gateway. Pada pengendara, dia terlebih dulu harus mendaftar akun. Lalu, dia baru bisa masuk ke menu login. Sudah masuk menu login, maka akan menampilkan menu utamanya, yaitu pengubah mode berkendara. Jika ada terjadinya prediksi kecelakaan, maka informasi akan disampaikan kepada SMS gateway ke keluarga korban. Yang kedua, activity diagram, sistem yang akan dibangun. Yang pertama, pengendara mengakses aplikasi tersebut. Lalu, sistem akan menghubungkan dengan smartphone. Lalu, pengendara mendaftarkan nomor keluarga dan mengaktifkan mode berkendara. Lalu, sistem Android mengirim data dan menganalisa data. Lalu, sensor akselerometer mendeteksi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, jika iya, maka mengirimkan informasi lokasi dan waktu kecelakaan kepada keluarga korban. Jika tidak, maka sistem akan kembali lagi untuk mengirim data dan menganalisa data. Lalu, ini adalah kelas diagramnya. Di sini main activity sebagai menu utamanya atau database-nya. Di sini ada login activity, daftar activity, dan sensor akselerometer, dan modul SIM 800A untuk mengirim pesan ke keluarga korban. Ini adalah sequential diagram. Ini adalah sequential diagram daftar pengendara, login, username dan password. Lalu di daftar activity-nya melakukan validasi ke data pengendara. Jika pendaftaran gagal, kembali lagi ke daftar activity. Jika registernya berhasil, maka masuk ke activity data pengendara, dan pendaftaran jika berhasil kembali lagi ke daftar activity. Lalu yang keempat, membuka halaman login activity, lalu kembali lagi ke halaman login, menampilkan ke halaman login. Sequential diagram login. Sini ada pengendara, maka sudah username dan password terisi, maka validasi login berhasil. Langkah kedua, login berhasil dan membuka halaman pemindai dan halaman utama.
Ini sequential diagram pengubah mode berkendara. Mengubah tampilan berkendara start mulai. Jika dia pencet, mengubah tampilan berkendara. Dan validasi, sensor akan mengirim data akselerometer ke main activity. Lalu yang ketiga, membuka halaman pemindai ke SMS gateway. Maka SMS gateway akan memulai proses perhitungan nilai sensor. Yang keempat, atau mengubah tampilan utama dan masuk lagi ke menampilkan halaman pemindai. Ini adalah sequential diagram pendeteksi kecelakaan. Dan pengendara, dia percepatan, masuk ke main activity, datanya percepatan. Lalu yang kedua, kalkulator percepatan ke akselerometer dan kecelakaan ke main activity lagi. Yang ketiga, mengirim pesan ke keluarga korban ke main activity dan mengirim pesan ke pengendara. Ini adalah perancangan antarmuka desain. Yang pertama itu menu daftar, yang kedua menu login, yang ketiga menu utama, yang keempat peringatan terjadinya kecelakaan. Jika ada terjadi kecelakaan, maka dia mengasih notifikasi peringatan. Yang kelima, tempat terjadinya kecelakaan, dia akan mengirim pesan ke HP. Lalu maka akan mengirim pesan ke SMS keluarga korban, akan menunjukkan lokasi. Dan ya, baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, implementasi perangkat keras. Implementasi perangkat keras merupakan spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem yang dibangun. Perangkat keras yang dimaksud dalam tahapan ini yaitu smartphone yang digunakan oleh pengguna, dan ada juga komponen-komponen lain yang akan diperlukan pada tabel tersebut. Yang pertama, prosesor, yang kedua RAM, yang ketiga stroke, yang keempat network atau jaringan, yang kelima sensornya yaitu akselerometer dan sensor vibration 801S, dan yang ketujuh microcontroller yaitu yang menggunakan Arduino Nano. Selanjutnya yang kedua, implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak merupakan spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem yang ingin dibangun. Perangkat lunak yang dimaksud pada tahapan ini sistem operasi smartphone yang digunakan oleh pengguna. Yang pertama, sistem operasi Windows 7, Windows 8, atau Windows 10. Yang kedua, software. Software yang menggunakan software Arduino Uno IDE. Next, selanjutnya implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka adalah implementasi dari analisis teknologi ke dalam bentuk aplikasi yang diterapkan. Adapun implementasi teknologi yang digunakan pada aplikasi keselamatan berkendara adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi penghubung smartphone. Implementasi ini dia adalah penghubung alat yang digunakan untuk membangun smartphone yang akan digunakan saat berkendara. Yang A, menampilkan device yang terhubung dengan smartphone. Bisa dilihat sebagai gambar berikut. Nah, situ bisa ada pilihan Redmi Note 8 atau Redmi Note 9 dan sekaliannya. Yang B, memulai menghubungkan smartphone dan mulai mendeteksi pengendara. Contoh, saya buat situ namanya Fikri. Dia statusnya telah terhubung. Yang kedua, implementasi sensor akselerometer. Pada implementasi ini, sensor akselerometer digunakan untuk mendapatkan nilai akselerometer dari smartphone saat berkendara. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu di situ adalah saat ini posisi kendaraan sedang miring kanan. Dan situ ada nilai X, Y, dan Z-nya. Selanjutnya, implementasi GPS. Implementasi GPS ini digunakan untuk mengambil data lokasi saat terjadinya kecelakaan pada pengendara motor atau mobil. Bisa dilihat contoh, Fikri mengalami kecelakaan, dia mempunyai kontak 08 waktu jam 9.27. Lokasinya bisa dibuka di website google.com. Yang keempat, implementasi SMS gateway.
Implementasi CMS Gateway ini digunakan untuk mengirimkan pesan kepada nomor tujuan atau nomor keluarga korban saat kecelakaan terjadi. Maka otomatis pesannya akan terkirim ke alamat tujuan atau nomor keluarga. Selanjutnya, hasil pengujian. Pada hasil pengujian ini ada pun prosedur pengujian sistem. Yang pertama, menghubungkan sistem deteksi tabrakan pada mobil remote control dengan laptop melalui kabel serial. Yang kedua, pengujian dilakukan sebanyak 15 kali pada setiap kejadian berjalan, kejadian berhenti mendadak, dan kejadian menabrak. Dan yang ketiga, sistem akan membaca dan menghitung nilai klasifikasi ketika sensor getar memberikan nilai lebih besar daripada 5000. Yang keempat, hasil klasifikasi menghasilkan prediksi dari prediksi nilai sensor dan menampilkan prediksi. Yang kelima, penentuan hasil akurasi kualifikasi sistem akan dibandingkan dengan pengamatan secara langsung. Ya, baiklah, selanjutnya tentang penjelasan hasil pengujian. Itu tahapan dalam menggunakan metode Kner's Snackboard untuk menghitung akurasi adalah sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Akurasi sama dengan total data tidak sesuai dibagi total data dikali 100%. Contoh soal. Berdasarkan pengujian saat mobil berjalan mempunyai 16 data. Dari keadaan berjalan terdapat ada satu data yang tidak sesuai dengan keadaan, yaitu terbaca keadaan berhenti mendadak. Berikut proses penghitungan akurasi adalah sebagai berikut. Akurasi sama dengan total data dikurang data tidak sesuai dibagi total data dikali 100%. Maka di sini mempunyai 16 data dari keadaan berjalan. Terdapat ada satu data yang tidak sesuai, maka 16 dikurang 1 dibagi 16 dikali 100% mendapatkan hasil 93,7%. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai dari pengujian itu, sistem dalam mengondisikan saat mobil berjalan dengan menggunakan metode Kner's Snackboard. Kesimpulan pengujian yaitu berdasarkan hasil perancangan implementasi, pengujian sistem yang telah dilakukan oleh saya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pada perancangan deteksi kecelakaan ini dilakukan rekayasa pengambilan data menggunakan skenario yang dibagi menjadi 3, yaitu sedang, berhenti mendadak, dan kecelakaan. Dari skenario tersebut, nilai presentasi yang cukup akurat dari pengambilannya. Yang kedua, pada pengujian telah dilakukan pada masing-masing peristiwa, dapat dirangkum bahwa sistem deteksi mendadak dan tabrakan berfungsi secara fungsionalitas baik pada komponen dan metode yang digunakan. Yang ketiga, pada fungsionalnya sistem sudah dapat mengambil data dengan sensor akselerometer ADXL 345, mengkomputasi data menggunakan metode Regner linear sederhana, mengklasifikasi peristiwa sesuai dengan kedua fitur yang dapat dari komputasi regresi linear sederhana dan mengirimkan pesan singkat melalui modul GSM SIM 900A. Selanjutnya penutup, yaitu dari beberapa penutup. Yang pertama, kesimpulan dari hasil pengujian dan implementasi sistem yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi deteksi kecelakaan berkendara dapat membantu menyadarkan pengendara yang sedang dalam keadaan mengantuk saat berkendara sendirian. Yang kedua, aplikasi deteksi kecelakaan berkendara memberikan kemudahan untuk memberikan informasi kecelakaan kepada keluarga pengendara. Berikutnya, yang kedua, saran saya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terhadap pembangun sistem yang telah dibuat untuk mengembangkan sistem lebih lanjut, yaitu pertama, menambahkan kriteria evaluasi untuk mendeteksi kantuk seperti suhu tubuh dan juga kamera untuk menilai dari kedipan pengendara. Yang kedua, menambahkan nilai perbandingan lain seperti gerakan saat pengendara menggunakan sensor akselerometer. Ya, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.